me up with a bright smile. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara mendownload dan menggunakan Zoom. Buat yang baru pertama kali mampir di YouTube channel saya, kalau teman-teman suka bisa like dan subscribe. Di sini teman-teman bisa melihat bagaimana tips-tips hal-hal yang ringan, misalkan tips seperti di Zoom, bagaimana bikin Zoom, kemudian bagaimana bikin video yang sederhana, kemudian termasuk juga masak yang sederhana, kemudian bisa ada juga pengajian dan jalan-jalan juga yang bisa teman-teman lihat di YouTube channel ini. Jadi kita akan mulai dari dasar sekali, nanti step by step tentang bagaimana cara menggunakannya dan beberapa fasilitas yang bisa digunakan atau dipakai di Zoom untuk kita memanfaatkan baik kebutuhan untuk pendidikan maupun kita membuat video atau hal-hal lain terkait dengan hobi dan lain sebagainya. Untuk bisa menggunakan berbagai fasilitas yang ada di Zoom, memaksimalkan semua fasilitas yang ada, maka sebaiknya kita mendownload Zoom untuk laptop gitu ya, bukan di HP. Nah, untuk itu caranya kita tinggal masuk ke google.com ya, seperti kalau kita mau googling. Jadi kita tulis aja di situ Zoom download for Windows. Nah, itu sudah muncul Windows. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada macam-macam ya, di sini banyak. Pilih yang paling atas nih, yang download for Windows Zoom ya. Jadi zoom.us, kemudian support, kemudian download. Nah, linknya saya taruh di bawah video ini di deskripsi. Nanti teman-teman tinggal copy aja atau bisa langsung di double klik begitu ya, biar bisa langsung masuk, tidak perlu mencari-cari yang mana. Kalau kita klik yang ini, dia akan otomatis mendownload. Jadi kita coba ya. Nah, dia langsung dia downloading. Nah, dia otomatis akan masuk ke sini, ke bagian download kita ya. Jadi ada Zoom installer, tinggal di save. Dia otomatis akan masuk di sini ya. Kemudian teman-teman tinggal, kalau udah selesai, tinggal diklik show in folder, maka akan terbuka seperti ini ya. Ini di bagian download ini. Nah, ini Zoom installer, ini application sekian-sekian. Ini tinggal di double klik saja. Nah, begitu di double klik, dia akan memulai secara otomatis menginstal Zoom. Kita tinggal tunggu sampai proses ini selesai. Nah, ini akan ada berapa persen, kita tunggu sampai full 100%. Oke. Kalau sudah hilang, berarti dia sebenarnya sudah selesai. Nah, ini sudah langsung muncul ya, dia langsung terbuka. Nah, ini adalah tampilan Zoom kita. Karena kebetulan di laptop ini saya sudah menginstal Zoom, jadi ini otomatis sudah ada profil saya. Tapi nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mengganti dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penampakan Zoom ya, secara umum kalau kita menggunakan komputer. Sini dulu ya. Nah, ini kalau kita mau membuat suatu pertemuan atau membuka meeting, kita tinggal langsung klik di new meeting. Nah, ini di bagian home ya, bukan di chat. Ini aja ada beberapa menu, ada home, chat, meeting, kontak, kemudian di sini ada profil. Nah, ini di bagian home. Ini di bagian home ada fasilitas untuk kita membuat satu pertemuan baru atau menjadi host sebuah pertemuan. Tinggal diklik new meeting, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada fasilitas nih ya, ini ada fasilitas suara. Kalau ini belum tercontreng begini, berarti kita artinya kita di mute, jadi kita harus unmute. Nah, ini contoh kita di mute, jadi orang lain tidak akan bisa dengar apa yang kita bicarakan. Kemudian kalau gini adalah mute. Begitu juga ini, kalau ini kita klik video, berarti kalau cahaya tentangnya hilang.
Jadi ini videonya akan menyala. Ini tidak bisa menyala, kenapa? Karena saya sedang pakai videonya untuk merekam pembuatan video ini. Jadi ini tercentang, tapi tidak apa-apa. Baik. Nah, kalau kita mau mengundang orang gitu ya, kita bisa mengklik di bagian partisipan. Ini belum ada orang yang bergabung di sini, jadi kita bisa invite atau kita undang di sini. Nah, bisa undang orang yang sudah ada di kontak kita, atau kita bisa copy invite link ya, atau copy invitation. Nah, ini tinggal diklik ya, begini. Nanti tinggal kita copy paste aja. Misalkan kita copy paste linknya itu kita taruh di WhatsApp, kita kirim ke siapa atau di grup boleh. Jadi itu cara kita mengundang orang lain untuk datang. Nah, ini kita tutup dulu. Nah, kemudian kalau misalkan ada orang lain yang bergabung gitu, maka di sini di partisipan akan ada beberapa. Kebetulan di sini hanya ada saya karena tidak ada yang bergabung. Nanti kalau ada yang bergabung di sini akan ada yang lain-lain. Ada ini host, ini saya. Kemudian nanti yang lain ada misalkan Ana, itu dalam kurung guest gitu. Jadi tamu, orang-orang yang bergabung. Nah, sebagai host kita bisa memute-kan semua tamu-tamu. Kalau misalkan kita lagi ada pertemuan, kemudian ada yang tidak ada yang berisik, kita bisa klik mute. Nah, di sini juga sama prinsipnya dengan yang lain-lain. Kemudian kalau kita unmute. Nah, kemudian kalau di sini juga ada fasilitas chat. Kalau kita mau, nah, chat ke siapa? Ke semua orang, berarti tinggal diketik ini, hi everyone, hai semua, misalkan ya. Tinggal diketik, kemudian di enter, dia akan semua. Kalau kita ke everyone ini, berarti semua orang yang hadir dalam Zoom itu akan mendapatkan pesan ini. Nah, bisa juga kita ke satu orang saja. Nanti tinggal diklik, kalau ada orang yang lain, maka di sini kita bisa klik, kita mau kirim chatnya ke siapa. Jadi itu bisa personal, private gitu ya chatnya. Ini chat, jumlah partisipan. Kemudian ada fasilitas share screen. Jadi kalau kita mau presentasi, kita mau membagikan layar kita biar orang lain bisa melihat layar kita. Misalkan kita membuka slide gitu ya, PPT atau PowerPoint, kita tinggal klik share screen. Nah, akan ada fasilitas ini pilih yang screen, di aplikasinya otomatis langsung di screen, kemudian share. Otomatis peserta yang ikut gitu ya akan bisa melihat apa yang kita lihat di monitor layar kita. Kemudian record. Nah, ini juga fasilitas untuk merekam. Ini kita klik, ada pilihan dua, kita bisa merecord, nanti hasilnya mau masuk ke file komputer ini atau masuk di cloud. Nah, tinggal diklik, misalkan saya ngambil nanti masuk di sini aja. Nah, otomatis dia akan recording. Ini bisa di pause gitu ya. Ketika misalkan kita stop dulu sementara, ini bisa diberhentikan. Contoh saya berhentikan. Ini ada recorded file will be converted to MP4 when the meeting ends. Nanti kalau kita mengakhiri pertemuan di Zoom ini, maka otomatis akan filenya akan dikonvert menjadi MP4. Jadi akan ada video di akhirnya nanti, hasil dari rekaman yang kita lakukan di sini. Ini breakout room. Ini kalau misalkan kita habis ada pertemuan besarnya, kita presentasi misalkan, kemudian kita mau membagi peserta itu ke beberapa diskusi kecil misalkan. Nah, contoh ini misalkan siapa mau dibagi jadi berapa room gitu ya, mau dibagi secara manual atau otomatis, berapa partisipan per room. Karena cuma sendiri, jadi mungkin next time saya baru bisa contohkan untuk breakout room. Nah, reaction ini kalau kita mau kasih jempol, mau tepuk tangan dan lain sebagainya. Jadi ada fasilitas ini juga. Baik, jadi kurang lebih seperti itu bagaimana kita mendownload Zoom dan cara menggunakan Zoom, membuka meeting, membuka pertemuan, cara mengirim link pertemuan ya, cara merekam, kemudian cara melakukan chat, cara mengatur partisipan untuk di mute dan unmute, kemudian cara membagi partisipan menjadi beberapa ruangan misalkan untuk diskusi gitu ya, termasuk bagaimana cara memberikan reaksi, ada kayak semacam smiley begitulah ya. Nah, untuk mengakhiri ini tinggal klik di end. Nanti akan ada end meeting for all gitu, karena kita yang
membuka pertemuan tadi, jadi kita hostnya, atau kita bisa leave meeting sementara yang lain masih bisa melanjutkan. Jadi kalau untuk menutup secara keseluruhan, jadi kita langsung aja end meeting for all. Nah, akan kembali lagi ke sini. Itu, nah ini otomatis converting tadi tuh video yang kita download gitu ya, yang kita rekam gitu ya, pertemuan yang kita rekam itu otomatis akan tersimpan di sini. Nah, biasanya tersimpannya di, kalau di sini dia di bagian dokumen, nanti cari yang Zoom. Nah, cari yang paling terakhir. Nah, ini Zoom kosong. Nanti kalau di ini kan seperti tadi itu. Nah, otomatis dia akan di ini bisa di pause. Ini tadi rekaman saya. Kalau misalkan kita stop dulu sementara, ini bisa diberhentikan. Contoh saya berhentikan. Jadi seperti itu. Otomatis. Nah, kita lanjutkan. Itu tadi kalau kita mau bikin pertemuan ya, saat itu juga. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita bikin pertemuan tapi enggak sekarang gitu, untuk besok atau lusa, minggu depan, bulan depan, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengklik schedule. Artinya kita menjadwalkan sebuah pertemuan. Kita klik. Nah, ini nama saya di sini ya. Nah, ini kita maunya kapan? Misalkan oke, kita maunya pertemuannya minggu depan tanggal 17 September. Tinggal diklik 17 September. Jam berapa? Tinggal diklik. Pilih ya, misalkan oh saya maunya jam 9 pagi. Oke, jam 9.00 AM. Maunya berapa jam pertemuannya? Oke, misalkan oh maunya 1,5 jam, tapi untuk jaga-jaga siapa tahu waktunya melebihi atau molor begitu ya, nggak on time, kita kasih 2 jam atau 2 jam 30 menit misalkan. Time zone-nya mana? Ini kebetulan saya di Adelaide, tapi ini bisa dirubah-rubah. Misalkan saya mau Jakarta itu nah misalkan ini Singapura, Hong Kong. Nah, ini Hong Kong nih, Jakarta sama dengan Jakarta. Nah, kemudian di sini ada generate automatically atau personal meeting ID. Kalau kita nggak mengharuskan orang yang masuk nanti harus pakai password dan lain sebagainya gitu ya, maka kita klik aja yang generate automatically ini. Nah, ini ada security nih, pilihan waiting room atau enggak. Kalau waiting room tuh maksudnya orang nanti yang bergabung di pertemuan kita perlu kita konfirmasi, kita klik untuk bisa masuk di pertemuan. Jadi ini bagian dari menyeleksi siapa saja yang bisa masuk dan tidak. Dia bagian dari orang yang kita undang atau tidak. Kalau iya berarti kita klik waiting room. Kalau enggak, oh ini kayaknya pesertanya yang tahu juga cuma terbatas dan tidak terlalu siapapun boleh ikut, misalkan tidak perlu dicentang waiting room. Kemudian video hostnya saya on apa off? On, misalkan saya maunya on. Untuk partisipan awal masuk ini mau on apa off? Misalkan saya maunya off, nanti on kalau dia sudah bergabung saja misalkan. Kemudian audionya ini apa namanya, mikrofon gitu ya. Itu mau pakai apa? Telepon, komputer audio, pilih aja telepon and komputer audio. Kalender maksudnya ini kalau kita pakai Outlook gitu ya, atau pakai Google Calendar, nanti dia akan otomatis ada pemberitahuan. Nah, di sini ada advanced option, kita bisa klik. Nah, ini ada pilihan enable join before host. Maksudnya itu kita membolehkan orang lain masuk sebelum hostnya masuk. Kalau kita nggak mau orang lain masuk sebelum host masuk, maka ini nggak usah dicentang. Ya, kalau kita bolehlah siapa aja boleh masuk duluan, klik. Kemudian kalau kita mau pesertanya itu pas masuk langsung mute, langsung tidak bisa bersuara begitu, maka kita klik yang ini juga. Ini only on tag ini kalau kita hanya membolehkan orang yang punya password untuk masuk, berarti ini diklik. Kemudian automatically record meeting, mau langsung otomatis di record apa manual seperti yang tadi harus klik record. Kalau mau otomatis tinggal diklik. Nah, mau ditaruh di komputer apa mau di cloud ini misalkan. Nah, ini kalau misalkan mau ada alternatif hostnya, anggaplah saya enggak ya semuanya ini, saya biasanya enable join before host, nggak apa-apa gitu. Oke, tinggal di save. Nah, dia akan melakukan penjadwalan. Dia akan loading seperti ini.
Nanti kalau sudah selesai loadingnya, dia otomatis bisa kita lihat di meeting sini ya, di bagian menu bagian atas ini meeting. Oh, saya sudah bikin meeting nih nanti untuk tanggal 17 September jam 9 pagi, 2 jam setengah sampai jam 11.30. Meeting ID-nya ini. Nah, kalau saya mau mengundang orang untuk tanggal 17, maka saya tinggal copy invitation gitu ya. Ini karena saya masuk Outlook, jadi tinggal copy invitationnya gitu, copy invitation, kemudian tinggal dipaste di misalkan mau kita kirim lewat WhatsApp atau SMS atau mungkin lewat Facebook dan lain sebagainya. Oke, jadi itu caranya bagaimana kita membuat pertemuan yang terjadwal. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Bagaimana caranya kita mau join meeting? Join meeting tapi nggak punya linknya, hanya punya ID sama password. Nah, itu bisa diklik di bagian sini, join meeting. Nah, meeting ID-nya berapa kita masukkan. Kemudian mau connect audio apa enggak, video connect apa enggak ya. Ini misalkan contoh ya. Nah, contoh misalkan saya klik join, ini ngarang saja saya. Nah, invalid meeting ID. Oke, kita coba yang lain. 826. Saya nggak punya meeting ID yang valid. Baik, jadi tinggal diklik aja gitu join, nanti akan muncul permintaan password, diklik dimasukkan passwordnya, kemudian di oke, akan otomatis masuk ke meeting yang kita mau ikuti. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengganti foto profil dan nama. Nah, foto profil dan nama itu ada di sebelah kanan ya, bagian kanan pojok atas. Ini kita klik. Nah, bisa lewat my profile, bisa lewat setting. Kita coba yang lewat setting ya. Kalau lewat setting ini ada pilihannya banyak, kita pilih yang profile. Nah, kemudian tinggal diklik bagian foto yang ada kayak gambar bolpennya ini. Kemudian kita pilih change picture atau ganti foto. Nah, kita misalkan ganti dengan foto yang ini ya. Tinggal di double klik aja. Nah, ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Nah, kemudian kita juga bisa nata, bisa ditarik ke atas kanan dan kiri. Kalau sudah pas posisinya, kita tinggal klik save. Nah, sekarang fotonya sudah berubah ya. Fotonya sudah ganti. Nah, untuk namanya itu harus masuk lewat edit my profile. Bisa lewat edit my profile, bisa juga lewat yang tadi ya, yang lewat sini. Langsung klik my profile, ini sama aja nanti masuknya. Kita klik. Jadi dia akan masuk ke, ini kita tutup dulu, akan masuk ke yang di utama nomornya ini ya. Nah, di sini kita tinggal pilih, kalau mau di sini bisa ganti lewat sini juga ya, kita ganti foto. Kalau untuk mengganti ini namanya, kita tinggal lewat edit. Ini tadi saya ganti namanya, misalkan saya ganti Rohmanatin Fitriani. Display name-nya ini nanti akan otomatis ya, tinggal diklik save changes gitu ya, simpan perubahannya. Nah, dia otomatis menjadi Rohmanatin Fitriani. Udah, kita tinggal kembali lagi ke Zoom kita tadi. Maka kalau kita buka new meeting ya, maka nama kita akan berganti sesuai dengan nama yang kita ganti tadi. Ini Rohmanatin Fitriani. Rohmanatin Fitriani. Kalau kita klik di partisipan ya, ini ada Rohmanatin Fitriani hostnya. Jadi namanya bukan lagi tadi Siti Fitriani ya, karena saya sudah ganti. Demikian tadi dasar ya, bagaimana kita mulai dari mendownload, menginstal dan menggunakan Zoom.
Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tips-tips yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.